Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Nela Awalia, NIM 2020-11328 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi produksi talenan akasia atau lansia. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Vanessa Krisandra dengan NIM 2020-1194. Yang kedua Navita Intan Anggraini NIM 2020-11234. Yang ketiga ada saya sendiri Nela Awalia NIM 2020-11328. Yang keempat ada Ahmad Nur Faiz NIM 2020-11421. Selanjutnya ada Sintania Camila Putri NIM 2020-11446. Dan yang terakhir ada Deni Hermawan NIM 2020-11625. Selanjutnya mengenai aspek yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar saat ini. Usaha pembuatan talenan kayu akasia ini memfokuskan untuk mencapai pasar yang ada di sekitar wilayah Kudus seperti Demak, Pati, dan Jepara. Sehingga masyarakat sekitar wilayah Kudus akan lebih mengenal talenan dari limbah kayu akasia dengan kualitas yang tentunya bagus dan tahan lama. Pasar yang akan datang. Usaha pembuatan talenan kayu akasia ini untuk kedepannya akan lebih memperhatikan selera konsumen, sehingga akan banyak variasi yang akan kita buat sesuai dengan perkembangan pasar, sehingga akan lebih banyak permintaan dari konsumen. Lalu selanjutnya ada estimasi. Untuk pembuatan talenan ini menargetkan masyarakat di semua kalangan dan jenis kelamin, karena talenan bisa digunakan oleh semua orang, baik pria maupun wanita, khususnya yang mempunyai pekerjaan seperti chef. Talenan kayu akasia atau lansia merupakan usaha talenan yang sudah biasa ditemui di pasaran. Akan tetapi, usaha talenan ini berbeda karena menggunakan kayu akasia yang jarang ditemui oleh masyarakat, sehingga kami berinisiatif untuk membuat inovasi pada usaha talenan ini. Talenan yang sudah kami produksi ini memiliki bentuk yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Pada umumnya, talenan berbentuk persegi panjang. Akan tetapi, talenan produk kami ada berbagai macam. Salah satunya seperti yang ada pada video, yaitu berbentuk bulat dan memiliki pegangan. Selain itu, di ujungnya terdapat bolongan kecil untuk menggantungkannya. Segmentasi. Segmentasi dari usaha produk talenan kayu akasia adalah konsumen golongan menengah ke atas, mulai dari remaja hingga dewasa, ibu rumah tangga, pekerja restoran yang berada di bidang dapur, dan sebagainya. Sehingga para konsumen dapat menggunakan talenan dengan baik sebagaimana fungsinya untuk mengiris bumbu dan bahan masakan. Targeting. Talenan dapat membuat merasa nyaman pada saat mengiris bumbu masakan dan bahan makanan. Sehingga target dari usaha produk talenan kayu akasia ini yaitu ibu rumah tangga dan para pekerja restoran. Karena talenan memiliki manfaat dan fungsi yang tepat. Lalu selanjutnya ada positioning. Dalam pemasaran produk talenan kayu akasia, strategi positioning yang dilakukan untuk mengenalkan produk talenan kayu akasia ini dengan menanamkan di dalam benak para konsumen. Jika produk talenan akasia lansia, awet sampai tua, karena kualitas yang bagus dan tahan lama dapat membuat talenan ini tidak mudah rusak, serta dengan harga yang terjangkau konsumen dapat membelinya. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk talenan kayu akasia yang akan dijual berupa talenan dari limbah kayu akasia dengan kualitas yang bagus, harga yang terjangkau, dan bentuk produk yang unik akan membuat masyarakat tertarik untuk membelinya dan dapat digunakan untuk mengiris bumbu dan bahan masakan. Yang kedua ada price. Harga jual yang ditawarkan produk talenan kayu akasia ini sangat terjangkau, yaitu mulai dari 15.000 sampai dengan 25.000, karena menyesuaikan dengan budget atau kebutuhan konsumen dan bentuk produk yang akan dibeli oleh konsumen. Yang ketiga ada place. Dalam mempromosikan usaha dan produk talenan kayu akasia ini melalui 1. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. 2. Secara online, dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu keempat, promotion. Produk talenan akasia ini akan diperjualbelikan di daerah Kudus, Jepara, Demak, dan sekitarnya. Selain itu, penjualan juga akan dilakukan secara online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan lingkungan. Manfaat ekonomi. Dengan adanya usaha lansia ini akan memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar usaha maupun pemerintah. Yang pertama, pekerja mendapatkan gaji sehingga meningkatkan pendapatan pekerja dan hal tersebut dapat memajukan perekonomian masyarakat. Yang kedua, dapat mengurangi angka kemiskinan.
Yang ketiga, negara dapat meningkatkan angka produk domestik bruto. Manfaat sosial. Adanya rencana usaha lansia atau talenan akasia yang akan kami jalankan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar lingkungan usaha maupun luar lingkungan usaha, yaitu yang pertama, bisa menambah keterampilan buat masyarakat serta memberikan dorongan dan contoh positif untuk menjalankan atau membuka usaha. Yang kedua, membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja di sekitar lingkungan bisnis. Yang ketiga, membantu negara atau pemerintah dalam menangani masalah tingkat pengangguran yang tinggi akibat keterbatasan lapangan pekerjaan. Manfaat budaya. Manfaat dengan adanya usaha lansia atau talenan yang terbuat dari kayu akasia ini dapat melestarikan budaya di lingkungan sekitar, yaitu kayu atau pohon akasia yang dipakai untuk pembuatan talenan. Jadi, kita juga bisa melestarikan budaya kayu akasia. Penanganan limbah, yaitu limbah kayu. Yang pertama, serpihan kayu atau bubuk kayu gergajian dari produksi bisa didaur ulang menjadi produk-produk kecil yang bernilai dekoratif, atau bagi pabrik yang memiliki kiln dryer bisa memanfaatkannya sebagai bahan bakar di ruang pembakaran mesin boiler. Yang kedua, menjual atau menyerahkan kepada pembuangan serbuk dan tatal atau serpihan dari mesin serut atau router kepada masyarakat lokal. Yang ketiga, salah satu cara yang ekonomis dan produktif adalah membuat briket kayu yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku. Baik, untuk aspek teknis dan teknologi, kelompok kami memilih lokasi di Kudus, tepatnya di Desa Ngambel Kulon. Alasan kami memilih tempat tersebut adalah letaknya yang sangat strategis dan harga sewanya lumayan terjangkau daripada di daerah perkotaan. Untuk luas produksi, kami menaksirkan kapasitas kelompok kami bisa menghasilkan 50 pieces per hari dalam satu hari yang akan dikerjakan 6 orang seharinya. Dan dalam perencanaan kapasitas produksi, kami berencana ingin menambah tenaga kerja. Untuk harga talenan akasia, kami membandrol dengan harga 20.000 per unit. Untuk layoutnya sendiri, kami memberikan ruangan-ruangan untuk desain, cutting, amplas, pelitur atau cat, kemudian pengemasan. Untuk proses usahanya, yang pertama kami mendesain atau memberikan pola dengan menggunakan alat bantu ballpoint dan kertas untuk membuat sketsa di kayu akasia. Kemudian untuk cutting, kami menggunakan alat mesin jigsaw untuk memotong desain atau pola yang telah dibuat. Untuk amplas, kami menggunakan salah satu teknologi yaitu gerinda amplas untuk menghaluskan tekstur kayu tersebut. Untuk cat atau pelitur, kami memberikan warna yang menarik pada talenan akasia tersebut. Kami menggunakan alat kompresor dalam menggunakan pengecatan sehingga bisa dikerjakan secara massal agar lebih efektif. Dan untuk pengemasan, kami menggunakan plastik kaca atau plastik OPP. Dalam pembuatan talenan ini, kami membuat produk secara massal sehingga lebih efektif dan efisien. Teknologi, kami menggunakan alat pemotong kayu yaitu mesin jigsaw, gerinda amplas, dan kompresor. Untuk mesin jigsaw sendiri berfungsi sebagai alat memotong dan alat untuk membentuk talenan akasia. Untuk gerinda amplas untuk memperhalus tekstur dari talenan tersebut, dan untuk kompresor berfungsi untuk mewarnai talenan. Di samping itu, kelompok kami juga menggunakan teknologi saat melakukan pemasaran. Teknologi saat melakukan pemasaran, kelompok kami menggunakan laptop, HP, komputer, dan kamera. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang aspek keuangan. Yang pertama, ada kebutuhan dana. Dana yang dibutuhkan meliputi biaya tetap dan biaya variabel dengan rincian sebagai berikut. Nama bahan atau perlengkapan pada biaya tetap ada mesin jigsaw, gerinda amplas, kompresor, meteran atau penggaris, biaya listrik, biaya tenaga kerja, dan jasa iklan sosial media. Jumlah biaya tetap adalah 3.240.000. Sedangkan untuk bahan atau perlengkapan pada biaya variabel ada limbah kayu akasia, pelitur, cat, kemasan, transportasi lokal untuk membeli bahan dan perlengkapan, dan transport lokal untuk distribusi produk. Untuk jumlah biaya variabel sendiri ada 3.040.000. Jadi total biaya yang kita butuhkan ada 6.280.000.
Yang dibutuhkan untuk memulai usaha tersebut ialah dengan satu, gabungan dana dari anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang dengan rincian satu anggota menyumbang sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, ada tabungan pribadi untuk membackup kekurangan biaya atau biaya-biaya yang tidak terduga. Yang ketiga, ada metode penilaian investasi. Untuk metode penilaian investasi, kita menggunakan BEP atau yang biasa disebut dengan break-even point. Manfaat dari break-even point atau BEP yang dibahas berikut adalah untuk menghitung perkiraan kapan perusahaan akan mencapai titik di mana total pengeluaran sama dengan total keuntungan yang didapat. Untuk BEP, cara menghitungnya adalah biaya produksi kita sebesar 6.280.000 dibagi dengan harga jual yaitu sebesar 20.000 sama dengan 314 unit. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Kegiatan manajemen usaha ini merupakan kegiatan yang penting untuk mengatur dan menjalankan proses-proses bisnis dalam berwirausaha agar tujuan-tujuan di dalam sebuah usaha dapat berjalan dengan lancar. Di dalam manajemen usaha ini, kami melakukan proses sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Struktur organisasi. Sintania Kamila Putri sebagai koordinator tim, Ahmad Nur Faiz sebagai keuangan, Dani Hermawan sebagai operasional, Vanessa Krisandra sebagai produksi, Novita Intan Anggraini sebagai SDM, dan Nela Awalia sebagai pemasaran. Deskripsi pekerjaan. Sintania Kamila Putri sebagai koordinator tim, bertanggung jawab dan mengkoordinasi tim dalam pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan, memberikan pengarahan, serta melakukan evaluasi. Ahmad Nur Faiz sebagai keuangan, bertugas membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan. Dani Hermawan sebagai operasional, bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian proses produksi agar efektif dan efisien. Vanessa Krisandra sebagai produksi, bertugas menyiapkan alat, bahan, dan tempat produksi serta memproduksi produk. Novita Intan Anggraini sebagai SDM, bertugas menilai kinerja, melaporkan segala permasalahan atau saran kepada manajemen yang dialami oleh karyawan, menentukan dan mengatur gaji karyawan. Nela Awalia sebagai pemasaran, bertugas mempromosikan dan memasarkan produk, memantau dan mengelola media sosial, serta mengembangkan strategi bisnis. Jadwal kegiatan. Manajemen usaha pada bulan pertama, person penanggung jawab ada Sintania Kamila Putri. Survei pasar pada bulan pertama, person penanggung jawab ada Vanessa Krisandra dan Novita Intan Anggraini. Persiapan alat, bahan, dan tempat produksi pada bulan pertama, person penanggung jawab ada Dani Hermawan. Tahap produksi pada bulan pertama, kedua, dan ketiga, person penanggung jawab ada Dani Hermawan, Vanessa Krisandra, dan Novita Intan Anggraini. Tahap promosi dan pemasaran produk pada bulan kedua dan ketiga, person penanggung jawab ada Nela Awalia. Laporan keuangan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga, person penanggung jawab ada Ahmad Nur Faiz. Evaluasi usaha pada bulan ketiga, person penanggung jawab ada Sintania Kamila Putri. Bentuk badan usaha non-hukum, badan hukum. Usaha kelompok kami termasuk ke dalam badan usaha persekutuan firma karena didirikan oleh beberapa orang, tepatnya 6 orang dengan menggunakan nama yang sama. Usaha kami dipertanggungjawabkan sekutu secara pribadi untuk keseluruhan menurut pasal 16 dan 18 KUHD. Yang dimaksud dengan firma ialah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana masing-masing anggota bertanggung jawab seluruhnya. Dengan melihat ketentuan pasal inilah kami memilih bentuk badan usaha firma. Kami memilih firma karena keberadaan badan usaha firma yang terjamin dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Di samping itu, resikonya ditanggung oleh pemilik semua anggota badan usaha dan lebih mudah dalam memperoleh modal serta dana pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perilaku mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.